Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan di hari Selasa ini ya bertepatan dengan hari lahir ibu kita Kartini ya 21 April 2020 ini. Tetap semangat ya, semangatnya ibu kita Kartini ya. Kita semangat dalam belajar, ibu kita Kartini semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan khususnya perempuan ya. Oke, untuk yang sekarang kita masih di tema 7, subtemanya masih 2 ya, melanjutkan yang kemarin. Di sini pembelajarannya 3 sampai dengan 6. Sengaja Ibu ringkas karena beberapa materi sama, jadi disatukan ya. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan menjelaskan suatu informasi, kemudian menentukan kalimat utama, menentukan gagasan pokok ya. Untuk teksnya ini mengenai teknologi produksi sandang. Kenapa ini disatukan? Pembelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar mencari informasi, kalimat utama, gagasan pokok, dan kata kunci. Tetapi teksnya yang pembelajaran di subtema ke-1 itu mengenai pangan ya. Kalau ini adalah sandang. Masih ingat kan artinya sandang yang kemarin? Ya, betul. Itu adalah sandang, itu adalah pakaian. Oke, di sini ya pada pembelajaran yang hari Senin kemarin kalian sudah baca tentang serat ya, yaitu bahan baku untuk membuat benang dan kain. Nah, serat ini dibagi menjadi 2, ada serat alami, ada serat buatan. Nah, lebih jelasnya kalian baca teks halaman 36, itu mengenai serat ya. Kemudian nah, dari serat ini adalah bahan baku untuk kain. Kain itu adalah pakaian, bahan ya, bahan pakaian yang dihasilkan melalui berbagai tahapan proses. Misalnya dari serat kapas, prosesnya apa saja ya. Yang pertama, kapas dipintal menjadi benang. Kemudian setelah jadi benang, benang ditenun menjadi kain. Nah, yang ditenun menjadi kain ini, dengan perkembangan teknologi, banyak pabrik-pabrik yang menggunakan mesin tenun yang canggih ya, yang modern. Tetapi di beberapa daerah masih ada yang menggunakan alat tenun yang tradisional ya, yang masih sederhana gitu. Nah, lebih jelasnya kalian baca teks halaman 40 sampai 41 dan halaman 47, itu tentang tenun ya, tentang menjadi kain dari bahan, dari serat menjadi kain. Itu seperti apa? Dibaca ya, Nak. Kemudian di sini selain kain tenun ya, kain tenun tradisional, Indonesia juga memiliki warisan yang sangat terkenal, bahkan ini diakui oleh dunia, yaitu kain batik. Di berbagai daerah di Indonesia memiliki kerajinan batik masing-masing ya. Contohnya ada batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi daerah yang lainnya. Nah, ini karena diakui oleh dunia, tepatnya pada tanggal 2 Oktober, maka setiap tanggal 2 Oktober selalu diperingati Hari Batik. Biasanya orang-orang yang di tempat kerja, kemudian anak sekolah
ya, semuanya pada tanggal 2 Oktober itu memakai batik gitu ya. Nah, ini adalah suatu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalian baca lagi teksnya ya, halaman 43. Jadi untuk hari ini sebanyak-banyaklah membaca, tetapi tidak lupa ada waktu untuk istirahat ya. Kemudian tadi ada kain tenun ya, ciri khas tiap daerah itu kan beragam. Nah, kita juga dengan teman-teman pastinya beragam ya. Oh, entah itu sifatnya ya, entah itu kegemarannya, banyak ya. Nah, kemudian dari keberagaman itu kita apa sih manfaatnya gitu dengan adanya perbedaan tersebut? Kemudian bagaimana kita menyikapi keberagaman itu atau perbedaan dengan teman-teman itu? Ini di sekolah ya, di sekolah, di rumah dengan teman-teman tuh hampir sama ya. Nah, keberagaman tuh banyak ya. Misalkan dari pakaian tradisional, setiap daerah pasti memiliki pakaian tradisional sesuai suku bangsanya. Nah, dulu kalian pernah menuliskan teman ya, kalau waktu itu 3 teman ya, ditanya daerah suku asalnya apa, kemudian makanan khasnya dulu ya apa. Nah, selain makanan khas, sekarang ada pakaian khas daerah teman kita juga ya. Nah, di Indonesia itu terdapat keberagaman kain tradisional. Jadi ada nama-namanya juga ya. Misalkan ada kain batik. Nah, kain batik ini karena banyak daerah yang menghasilkan batik-batik yang bagus ya, sesuai dengan daerahnya. Kalau daerahnya itu banyak pegunungan, biasanya motifnya adalah tumbuhan, makhluk hidup ya, atau dekat dengan pantai. Nah, motifnya gambarnya itu suasana pantai ya. Nah, kemudian ada kain songket. Nah, kain songket itu dari Lombok. Lombok ada di mana? Coba cari tahu ya. Nah, kain songket itu dari Lombok, namanya kain songket. Kemudian ada kain ulos dari Batak. Nah, Batak juga daerah mana ya? Ada yang bersuku Batak? Oke. Nah, ini banyak daerah-daerah lain ya. Nah, keberagaman pakaian adat nih ya, dan kain tradisional merupakan budaya bangsa Indonesia, sehingga ini adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita lestarikan ya, supaya tidak punah. Salah satunya kita dengan bangga memakai kain tradisional. Nah, misalkan di acara-acara tertentu, misalkan di sekolah ada festival budaya atau acara kreasi seni, misalkan pesertanya memakai pakaian tradisional gitu ya, atau sekarang Hari Kartini itu kan di sekolah juga pernah ya memakai pakaian adat. Nah, itu jadi kita harus bangga seperti itu ya. Kemudian acara pernikahan atau perkawinan, pastinya di lingkungan saudara kita atau teman-teman orang tua kalian ada yang acara pernikahan, kalian bangga gitu ya memakai pakaian tradisional gitu, dan acara yang lainnya. Oke, nah kemudian manfaat dari perbedaan itu atau keberagaman itu apa sih? Yang pertama, kita menyadari bahwa kita harus hidup rukun, saling menghargai teman. Jadi dengan saudara, dengan teman ya, lingkungan sekolah, rumah, atau di lingkungan masyarakat, kita itu memerlukan hidup yang rukun ya, tidak ada permusuhan gitu. Jadi kita harus saling menghargai antar teman.
Kemudian bekerja sama dalam kelompok. Saat di kelas bekerja sama dengan kelompok, saling rukun ya, saling mendengarkan pendapat teman gitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kreativitas. Jadi kalau ada teman yang punya ide apa gitu ya, ini idenya lagi ditambah lagi, nah, itu bagus bekerja sama ya, pasti keberagaman dalam pemikiran itu ya. Nah, kemudian yang keempat, tidak selalu merasa paling pandai. Kalau semuanya sama, semuanya rukun, tidak ada yang saya kan paling pandai, kamu diam aja, tidak ada. Ya, atau saya paling pintar. Semua pintar, semua bisa gitu. Kita tetap rukun ya. Kemudian sumber belajar berkomunikasi. Nah, kalau ada teman yang memiliki karakternya itu sifatnya itu pendiam saat berada dalam kelompok berbeda beragam, belajar berbicara, atau ada teman yang saling memberi pendapat, itu adalah belajar komunikasi ya. Kemudian bekerjasama dengan baik dalam perbedaan. Nah, di sini baik tadi perbedaan suku, perbedaan bahasa daerah mungkin ya, atau perbedaan yang lain kita sikapi dengan baik ya, tidak menjadikan itu suatu kamu mah bukan orang Sunda misalkan ya, diam aja. Nah, tidak boleh ya, kita tetap bekerja sama dengan baik. Kemudian menyikapi. Nah, bagaimana nih sikap kita terhadap perbedaan? Tadi kan ada manfaatnya. Nah, pasti manfaat itu adalah hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, diantaranya nih, karena sikap mungkin keberagaman teman yang berbeda ya. Contoh ada teman yang memiliki sifatnya periang, selalu ceria, ada juga yang pendiam, kemudian hobi dan kegemaran, itu adalah keberagaman di teman ya. Kemudian keberagaman teman itu tidak menjadi suatu permusuhan, tapi tetap terjalin dengan baik ya. Nah, sikap yang harus diterapkan nih, bagaimana menyikapinya? Pertama, saling menghargai dan menghormati. Ya, kemudian yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Itu ada teman yang perlu dibantu, segera ya kita bantu. Oke, kemudian mau bekerja sama dengan teman siapa saja, jadi tidak pilih-pilih. Saya mau pengen yang sama pintar aja, saya pengen sama yang suka bola aja. Nah, tidak boleh ya, harus sama-sama. Kemudian saling bersikap toleran dalam perbedaan. Nah, saling menghargai itu ya, saling menghormati, kemudian saling membantu, semua saling rukun ya. Kemudian melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Nah, teman yang memiliki perbedaan atau memiliki keberagaman yang berbeda-beda, tetapi kita tetap bekerja sama ya. Dalam budaya misalkan bahasa daerahnya mungkin bisa saling mengetahui ya, atau dari pakaian adatnya apa sih namanya, bisa saling bertukar ya, itu nambah pengetahuan gitu. Ya, nah itu bagaimana cara menyikapi. Nah, ini kita akan menyikapi keberagaman. Pasti itu dengan teman tuh ini itu si A si B semua tuh berbeda-beda, ada yang sama ya, suku bangsanya sama, saling kita menyikapi budaya itu dengan baik ya, berputar
Nah, di sini tidak hanya beragam yang berputar ya, bertanya dengan, tapi pada bangun datar pun ada ini ya berputar, namanya simetri putar. Nah, kemarin hari Senin sudah belajar simetri lipat. Nah, simetri putar sekarang. Apa sih itu simetri putar? Nah, simetri putar ini adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar. Gitu. Jadi nanti ada video contohnya ya. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu kalau itu ada bidangnya dulu ya, kemudian ada bakun datar yang akan diputar pada bidang tersebut. Jika diputarnya kan seperempat, setengah, 3/4, kemudian satu putaran. Nah, jika dalam misalkan putaran ke seperempatnya atau 90 derajatnya itu tidak sama ya, tidak saling menutupi. Nah, tidak tidak termasuk simetri putar. Kemudian setengahnya atau atau 180 derajat ada. Nah, kehitung satu ya. Kalau setelah 4 kali putaran di tengah-tengahnya dapat, atau yang pertama dapat satu putaran sama, yang kedua dapat, nah itu sepul ya. Kemudian kalau misalkan dalam satu putaran itu dari pertama udah sama pada bidang datarnya ya, kemudian dia sama lagi pada setelah satu putaran. Jadi putaran 1, 2, 3 tidak ada. Nah, putaran keempat atau kembali ke semula itu dapat gitu ya. Berarti bukan dapat satu simetri putar, tetapi itu 0 kalau setelah diputar 4 kali, atau gimana banyak sisi gitu ya, diputarnya itu gimana banyak sisi. Nah, itu ternyata bisanya kembali ke semula ketemunya. Nah, itu disebut tidak memiliki simetri putar. Nah, untuk lebih jelasnya lihat video berikut ya. Nah, selamat melihat. Nah, kan nanti setelah menyimak tayangan ini ada soal kuis, kalian jawab setelah menyimak ini ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencoba di rumah, siapkan buku dengan pola bayangan dan bangun perseginya agar bisa dicoba untuk diputar. Mari kita tentukan dulu titik pusatnya sebagai sumbu putar, lalu kita lakukan putarannya. Memenuhi berarti memiliki satu simetri putar, lalu memenuhi lagi memiliki 2 simetri putar, kemudian memenuhi lagi memiliki 3 simetri putar, dan kembali ke posisi awal sehingga persegi memiliki 4 simetri putar. Selanjutnya ada persegi panjang. Mari kita tentukan dulu titik pusatnya sebagai sumbu putar, lalu kita putar. Tidak memenuhi, memenuhi 1 simetri putar, kemudian tidak memenuhi lagi, dan kembali ke posisi awal sehingga persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi mari kita coba tentukan titik pusatnya, lalu kita putar. Memenuhi berarti 1 simetri putar, lalu kita putar lagi dan memenuhi lagi berarti memiliki 2 simetri putar, dan kembali ke posisi awal sehingga segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Selanjutnya ada belah ketupat. Mari kita tentukan titik pusatnya, lalu kita putar. Tidak memenuhi, lanjut. Oke, memenuhi ya, berarti memiliki 1 simetri putar.
Kemudian kita teruskan, kita putar kembali, tidak memenuhi, dan kembali ke posisi awal, sehingga belah ketupat juga mempunyai 2 simetri putar. Selanjutnya ada jajaran genjang. Kita tentukan dulu titik pusatnya, lalu kita putar, tidak memenuhi, kemudian ya memenuhi, berarti baru 1 simetri putar, diputar lagi tidak memenuhi, dan terakhir kembali posisi awal sehingga jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada trapesium sama kaki. Kita tentukan dulu titik pusatnya, mari kita putar, tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak juga, dan kembali posisi awal sehingga trapesium sama kaki juga tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Mari kita tentukan titik pusatnya, lalu kita putar, tidak memenuhi, dan tidak juga, sehingga kembali ke posisi awal. Artinya segitiga sama kaki juga tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada bangun datar layang-layang. Kita tentukan pusat titiknya, lalu mari kita putar, tidak memenuhi, dan kembali ke posisi awal. Artinya layang-layang juga tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Mari kita putar, apakah memenuhi? Ternyata tidak memenuhi juga, dan kembali posisi awal. Artinya segitiga siku-siku tidak memiliki simetri putar. Yang terakhir ada lingkaran. Kita tentukan titik pusatnya. Ternyata lingkaran setelah diputar dan digeser selalu menutupi bagian pola, sehingga dapat dikatakan bahwa simetri putar lingkaran tidak terhingga.